Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang 2S statistika kami, dan saya Faiza Nurhalina berkontribusi dalam tabel distribusi manual tinggi badan dan SPSS keseluruhan tinggi badan untuk tabel distribusi dan berat badan, dan juga untuk per sampel to test. Baik, saya Vandana Salo Arafida dengan NIM 041. Saya berkontribusi dalam poin A, yaitu menghitung manual berat badan dari median modus, varians dan standar deviasi. Saya juga menghitung varians dan standar deviasi tinggi badan. Kemudian saya juga menghitung SPSS uji normalitas. Saya Eka Putri Agustina, kontribusi saya yaitu editing semua video, lalu mengerjakan korelasi dan regresi di SPSS, dan teman kami Alam Jaya, kontribusinya yaitu mengerjakan mean, modus, median pada bagian tinggi badan, dan kesimpulan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vandana Salo Arafida dari kelompok 2. Sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan manual data berat badan. Langkah pertama, kita mencari data terkecil yaitu 53 dan data terbesarnya 82. Lalu kita mencari jangkauannya dengan R sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil dengan hasil 29. Kedua, kita mencari banyak kelas A dengan rumus 1 plus 3,3 log N yaitu 110 dengan hasil 7,7, lalu kita bulatkan jadi 8 sehingga banyak kelasnya sebanyak 8 kelas. Yang ketiga, kita mencari lebar kelas atau C dengan rumus R per K sama dengan 29/8 yaitu 3,6, dan itu kita bulatkan jadi 4. Kemudian yang keempat, limit bawah kelas pertama adalah 53. Alternatif limit yaitu 53 dan 52 karena itu ya karena limit bawah sehingga 53 dan 52. Maka batas bawah kelasnya adalah 52,5 dan 51,5. 52,5 ini dari 53 kurangi 0,5 dan 51,5 ini dari 52 kurangi 0,5. Kemudian yang kelima, kita mencari batas atas kelas pertama adalah batas bawah kelas ditambah lebar kelas. Yang pertama ada 52,5. 52,5 ditambah lebar kelasnya 4 dengan hasil 56,5. Kemudian 51,5 tambah lebar kelasnya 4 dengan hasil 55,5. Kemudian yang keenam, kita menghitung limit atas kelas pertama sebesar 56,5 dikurangi 0,5 dengan hasil 56. Kemudian yang kedua 55,5 dikurangi 0,5 dengan hasil 55. Kemudian yang ketujuh ada nilai tengah kelas dengan rumus batas bawah kelas tambah batas atas kelas dibagi 2 dengan jumlah 52,5 ditambah 56,5 dibagi 2 sama dengan 109,2. 109 bagi 2 sama dengan 54,5. Kemudian di sini kita mencari distribusi frekuensi. Ada interval kelas, batas kelas, nilai tengah, dan frekuensi. Interval kelasnya yaitu 53 sampai 56. Karena tadi, kenapa 53 sampai 56? Karena lebar kelasnya yaitu 4. Sehingga di sini interval kelasnya 53 sampai 56, 57 sampai 60, 61 sampai 64, dan seterusnya. Kemudian ada batas kelas, yaitu tetap ya 52,5 sampai 56,5. Di mana di sini 52,5 ini dari 53 kurangi 0,5 dan 56,5 ini dari 56 tambah 0,5 dan seterusnya. Kemudian nilai tengahnya 54,5 dari 56,5 ditambah 52,5 bagi 2 dan seterusnya seperti itu. Kemudian frekuensinya kita cari. Kira-kira berat badan 53 sampai 56 tuh ada berapa frekuensi? 57 sampai 60 itu ada berapa frekuensi? Dan seterusnya seperti itu. Dan untuk total frekuensinya ada 110. Kemudian kita mencari mean dengan interval kelas 53 sampai 56, 57 sampai 60, dan seterusnya, nilai tengah 54,5, 58,5, dan seterusnya, dan frekuensi 10, 13, 13, dan seterusnya. Dan fx-nya
545 ini dari 54,5 dikali 10. Dan seterusnya seperti itu dengan jumlah total frekuensi 110 dan jumlah total fx 7591. Kemudian untuk mencari mean sendiri yaitu sigma fx ini dibagi sigma f, yaitu ini. Jadi 7591 bagi 110 dengan hasil 69. Jadi meannya kita ketemu 69. Kemudian untuk median yang berat badan, ini interval kelasnya ada 53 sampai 56 dan seterusnya, dan frekuensi 10 sampai 13 dan seterusnya. Dan untuk median sendiri merupakan nilai tengah. Jadi data kita kan ada 110. Nah, itu 110 bagi 2 sehingga 55. Jadi kita tulis frekuensi di sini yang sekiranya ada 55 ataupun lebih. Kita tulis di sini, jadi kita ketemunya ada di sini. Sini dengan total jumlah frekuensi 64. Rumus median sendiri yaitu L0 plus C kurung N per 2 min F besar kali F kecil. Dengan L0-nya 68,5 dari 69 interval kelas bawah dikurangi 0,5. Jadi 68,5 plus C, C-nya yaitu 4. Kemudian N-nya ada 110 bagi 2. Dan F besarnya yaitu 64 dari total jumlah frekuensi 10 tambah 13 tambah 13 tambah 12 tambah 16. Dan per F kecilnya yaitu 16. Dan kita total, kita ketemunya 70,75. Kemudian ada modus dengan rumus L0 plus C kali B1 per B1 plus B2. Nah, modus itu kan nilai yang sering muncul. Jadi kita di sini kita lihat dari frekuensinya yang paling muncul ada frekuensi paling banyak yaitu 22. Jadi modusnya deretan sini ya. Jadi untuk LU-nya sendiri, untuk L0-nya sendiri itu ada 77 interval kelas bawah yaitu 77, kita kurangi 0,5 sehingga kita ketemu L0-nya 76,5 dan C-nya 4. Dan untuk B1-nya itu kita dapatkan 2 dari 22 kurangi 20. Dan B2-nya ada 18 dari 22 kurangi 4. Oke, kita masukkan ke rumusnya dan kita ketemu modusnya 76,9. Kemudian di sini kita akan menghitung standar deviasi dan varians berat badan. Oke, di sini kita membuat tabel lagi, ada interval kelas sama seperti sebelumnya, ada 53 sampai 56, 57 sampai 60 dan seterusnya. Dan nilai tengah juga tetap sama seperti tabel yang sebelumnya, ada 54,5, 58,5 dan seterusnya. Frekuensi juga sama, ada 10, 13 dan seterusnya. Dan di sini kita ketambahkan X kuadrat, di mana itu merupakan hasil dari X atau nilai tengah dikurangi X rata, lalu kita kuadratkan. Nah, jadi X rata itu sama kayak yang udah kita hitung tadi ya. Jadi di sini 54,5 dari X nilai tengah, kita kurangi meannya tadi ada 69 ya. Meannya 69. Jadi 54,5 kita kurangi 69, lalu kita kuadratkan dengan hasilnya ini. Kemudian 58,5 kita kurangi meannya 69 dengan hasil ini. Dan seterusnya. Lalu kemudian ada X kuadrat kali F. Yaitu hasil dari ini, kita kalikan frekuensinya dengan hasil pertama 2.102,5, 1.433,25, dan seterusnya. Kita peroleh total sigma F yaitu 110 dan total sigma X kuadrat F yaitu 7.515,5. Dan untuk mencari variannya sendiri yaitu sigma X kuadrat F per sigma F sama dengan 7.515,5 bagi 110 dengan hasil 68,32. Kemudian ada standar deviasi, kita akar variansnya. Nah, variansnya tadi kan ketemu 68,32, itu kita akar dengan hasil 8,265. Selanjutnya adalah data untuk mencari tabel interval, yakni data tinggi badan. Pertama-tama mencari data terkecil, yakni ditemukan data terkecil adalah 150. Lalu untuk data terbesarnya ditemukan dengan jumlah 182. Lalu selanjutnya adalah mencari jangkauan, yakni dengan menghitung
data terbesar dikurangi data terkecil ya. Ini 182 dikurangi 150 ditemukan hasil 32. Lalu mencari banyak kelas yakni K, yakni dengan menambah 1 plus 3,3 log kali 110 didapati hasil 8 yang awalnya dari 7,7 yang dibulatkan. Lalu mencari lebar kelas yakni C dengan rumus R dibagi K yang berarti 32 dibagi 8 yang hasilnya ditemukan menjadi 4. Dan limit bawah kelasnya adalah 150, 149, dan 148. Maka batas bawah kelasnya adalah 149,5, 148,5, dan 147,5. Cara menghitung batas atas kelas pertama yakni dengan menambah batas bawahnya dengan menambah lebar kelas yakni 100, yakni seperti ini, 149,5 tambah 4 sama dengan 153,5 dan seterusnya. Lalu mencari limit atas kelas pertama yaitu dengan mengurangi 0,5 dari hasil limit atas kelas pertama, dari batas atas kelas pertama. Dan didapati hasil sebagai berikut. Lalu nilai tengahnya, lalu ya ini mencari nilai tengah. Di sini saya mengambil hasil yang paling kecil, yakni 147,5 ditambah 151,5 yang dibagi 2, dan didapati hasil 150. Setelah itu, menggunakan tabel yang akan didapati tabel seperti ini, maka frekuensi kelas pertama yang dapat dilihat adalah dengan angka 4. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mean. Yang pertama itu frekuensinya 110, efeknya 18.390. Jadi rumusnya di sini itu X sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. Jadi 18.000 dibagi 110 hasilnya 167,18. Selanjutnya saya akan menjelaskan median. Di sini LO-nya 164. Jadi 164 ini dikurangi 0,5 jadi 163,5 ditambah batas bawah kelas, batas bawah kelasnya ada 4. Terus N-nya 110 dibagi 2 dikurangi F60 sama dengan 163,5 plus 4 dikurangi 55 kurangi 60 per 18. Terus 55 kurangi 60 hasilnya 5 dibagi 18. Terus 163,5 tambah 4 dikali 0,27 sama dengan 163,5 tambah 1,08 hasilnya 164,58. Di sini saya akan menjelaskan modus tinggi badan. Rumusnya median sama dengan LO plus C buka kurung B1 dibagi B1 tambah B2. LO-nya 163,5 ditambah 4. B1-nya 0 dibagi B1, B1-nya di sini 0 ditambah B2 9.
163,5 ditambah 4 sama dengan 0,9. Sama dengan 163,5 plus 0 hasilnya 163,5. Apa sih? Bisa, bisa. Bisa. Wes. Stop share. Taruh screen. Baik, selanjutnya ada standar deviasi dan varians tinggi badan. Interval kelasnya 148 sampai 151 dan seterusnya. Untuk X-nya 149,5 dan seterusnya, dan frekuensinya 4 dan seterusnya. Untuk X kuadratnya yaitu hasil dari kali X min mean dikuadratkan dengan hasil yang ada di tabel, dan untuk X kuadrat F-nya hasil dari X kuadrat dikalikan dengan frekuensi dengan hasil seperti tabel. Dan untuk varian sendiri dengan rumus sigma X kuadrat F dikurangi X rata kuadrat per N dengan jumlah 6,329 per 110 dengan hasil 60,572. Dengan hasil 60,575. Selanjutnya ada standar deviasi, yaitu hasil dari akar dari varians, yaitu akar dari 60,575 dengan hasil 7,782. Kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan cara untuk menghitung tabel distribusi frekuensi menggunakan SPSS. Yang pertama adalah dengan memasukkan data dari berat badan, yakni berat badannya adalah data X, dan untuk tinggi badan adalah data Y, yang sudah dimasukkan seperti ini. Lalu kita perlu klik Analyze, lalu Descriptive Statistic, lalu pilih Frequencies. Jika tinggi berat badan karyawan dan tinggi badan karyawan datanya masih berada pada kolom sebelah kiri, dipindahkan kepada kolom sebelah kanan, yakni variabel. Lalu klik statistik dan mencentang kuartil, mean, median, mode atau modus, lalu sum, standar deviasi, varian, minimum dan maksimum, lalu klik continue. Lalu untuk chartnya, di sini kita pilih histogram untuk menampilkan tabel diagram batang. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul data seperti ini, yakni hasil output dari nilai tabel distribusi frekuensi. Pada tabel ini sudah terdapat hasil dari mean, median, dan modus, standar deviasi, dan juga variansnya. Untuk meannya terdapat dari berat badan karyawan dengan hasil 69,0,2, lalu tinggi badan karyawan sebesar 167,35, mediannya untuk berat badan karyawan 70,50 dan tinggi badan karyawan 167. Lalu modusnya untuk berat badan karyawan 74, sedangkan tinggi badan karyawan 163. Dan untuk standar deviasinya untuk berat badan karyawan sebesar 8.257 dan tinggi badan karyawan 8.751. Sedangkan variansnya untuk berat badan karyawan 68,183 dan tinggi badan karyawan 76,577. Lalu selanjutnya akan ada tabel frekuensi, yakni menunjukkan frekuensi dan frekuensi dari tiap data yang sudah dimasukkan. Ini untuk data berat badan karyawan.
dan totalnya pas 110 data, lalu tinggi badan karyawan dengan hasil berikut dengan total 110 juga. Berikut adalah histogram dari berat badan karyawan yang berbentuk seperti ini. Dan tinggi badan karyawan seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan menghitung korelasi dan regresi dari variabel X dan Y. Jangan lupa seperti ini ya teman-teman. Dan variabel view-nya juga seperti ini. Lalu kita klik Analyze, kita pilih Correlate, Bivariate, dan input berat badan dan tinggi badan ini ke tabel sebelahnya. Dan pastikan correlation koefisiennya ini kita mencentang pada bagian kotak Pearson. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul hasil seperti ini. Untuk kesimpulannya, yaitu kita membutuhkan pedoman derajat hubungan seperti ini. Nilai Pearson correlation 0,00 sampai 0,20, maka dapat dikatakan tidak ada korelasi. Dan nilai Pearson correlation 0,21 sampai 0,40 bisa dikatakan korelasi lemah. Nilai Pearson correlation 0,41 sampai 0,60 bisa dikatakan korelasi sedang. Lalu nilai Pearson correlation 0,61 sampai 0,80 dapat dikatakan korelasi kuat, dan nilai Pearson correlation 0,81 sampai 1 dapat dikatakan korelasi sempurna. Dan berdasarkan hasil yang sudah kita olah dari software SPSS tadi, dapat kita simpulkan bahwa korelasinya sangat kecil dan bahkan tidak ada hubungan linier yang signifikan antara berat badan dan tinggi badan karyawan. Lalu berikutnya kita akan menghitung regresi dari kedua variabel tersebut. Yang ini dengan cara kita klik Analyze, kita pilih Regression, Linear, dan pastikan untuk tinggi badan kita input pada tabel dependent, dan untuk yang berat badan kita input pada tab independent. Kita klik statistik, dan kita centang untuk part and partial correlation, dan residualnya kita pilih Durbin-Watson, kita klik continue, lalu plots-nya kita untuk yang Y kita pakai SRE SID, dan untuk yang X kita pakai ZRE SID. Jangan lupa untuk centang histogram dan normal probability plotnya. Kita klik continue, lalu kita OK. Maka akan muncul output seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi prediktornya berat badan karyawan dan dependent variabelnya tinggi badan karyawan. Akan muncul tabel ANOVA. Dan akan muncul juga residualnya. Seperti ini. Standar errornya juga dapat kita ketahui untuk minimumnya 0,838 dan untuk maksimumnya 1,836. Dan berikut adalah chart histogramnya. Dan berikut adalah persebaran scatter plot. Baik, itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang uji normalitas. Pertama, di variable view, kita klik X.
Kemudian kita klik di sini. Untuk labelnya, di label ini kita tulis berat badan. Bawahnya kita tuliskan tinggi badan. Lalu yang measure ini kita ganti scale. Bawahnya juga. Kemudian kita beralih ke data view. Nah, di data view ini kita ambil datanya di Excel. Ini kita copy. Lalu kita salin di sini. Nah, oke, setelah itu kita tekan analyze. Kemudian non-parametric test. Kita klik legacy dialog. Kemudian kita klik satu sampel test. Muncul seperti ini. Ini tinggi badannya. Kok ini cuy? Keliru. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas dengan Kolmogorov SPSS versi 26. Jadi di name ini kita tekan X dan Y. Akan muncul seperti ini. Di label kita tuliskan berat badan dan bawahnya tinggi badan. Dan untuk yang measure ini scale dan skill. Kemudian di data view. Jadi kok muncul ini? Kok muncul ini? Baik, di sini saya akan jelaskan tentang uji normalitas Kolmogorov dengan SPSS versi 26. Di bagian name ini kita tekan X, muncul seperti ini, dan bawahnya kita tekan Y. Untuk yang labelnya ini kita tulis berat badan, bawahnya kita tulis tinggi badan. Lalu untuk yang measure, namanya kita ganti scale, bawahnya juga. Lalu kita pindah ke data view. Ya, di sini kita akan menginput datanya dari Excel. Ya, ini kita copy. Lalu kita salin. Nah, muncul seperti ini. Lalu kita tekan analyze. Bagian regression, linear. Nah, seperti ini. Untuk tinggi badannya kita taruh di dependent. Lalu yang berat badannya kita ganti ke independent. Lalu klik save. Lalu bagian residual kita tekan standardize. Lalu continue. Setelah itu kita klik OK. Kemudian akan muncul seperti ini. Lalu kita kembali lagi. Kita kembali lagi ke sini. Kita klik analyze. Kemudian kita klik non-parametric test. Non-parametric test, kita klik legacy dialogs. Kemudian satu sampel KS. Nah, ini. Lalu kita pindah ke sini. Kita klik normal, oke. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada keterangannya test distribution is normal. Jadi ini menandakan bahwa data yang kita gunakan itu normal.
Di sini ada 0,48 di mana signifikasinya lebih dari 0, lebih besar daripada 0,05 yang menunjukkan bahwa data itu normal. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung paired sample t-test menggunakan SPSS. Pertama, paired sample t-test ini digunakan untuk mengkaji keefektifan perlakuan ditandai dengan adanya perbedaan rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah diberikannya perlakuan. Nah, untuk uji paired t-test sendiri ini memiliki syarat, yaitu dengan data yang dimiliki oleh subjek atau kita yang mengkaji adalah data interval atau rasio, dan yang kedua adalah kedua kelompok data tersebut adalah data yang berpasangan dengan berdistribusi normal. Oleh karena itu, sebelum melakukan uji paired sample t-test ini, harus mendahulukan uji normalitas. Setelah uji normalitas dinyatakan normal, maka kita bisa melanjutkan pada paired sample t-test. Berikut akan saya share screen untuk SPSS-nya. Oke, jika data sudah masuk seperti ini, maka yang tinggal kita lakukan adalah klik Analyze, lalu ke bagian Compare Means, lalu kita akan memilih paired sample t-test. Lalu akan muncul seperti ini, yang mana data dari kolom sebelah kiri dipindahkan menjadi kepada kolom sebelah kanan, yaitu untuk variabel satunya dimasukkan berat badan, lalu variabel duanya dimasukkan tinggi badan, lalu kita klik OK. Lalu akan memberikan output seperti ini. Ini adalah output dari paired sample t-test yang sudah kita lakukan, akan keluar secara otomatis. Lalu untuk hasil yang ada berada pada bawah sendiri ini, kita akan membahas tentang bagaimana kesimpulan dari hasil tersebut. Jadi dasar pengambilan keputusan untuk paired sample t-test ini, jika nilai sig 2 tail lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil berat badan dan tinggi badan. Lalu jika nilai sig 2 tail lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil data berat badan dan tinggi badan. Maka diketahui bahwa nilai sig 2 tail sebesar 0,000 itu lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara berat badan dan tinggi badan yang terdapat pada PTZ. Sekian, maka yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh tugas. Jadi dapat disimpulkan dari uji asumsi bahwa data yang kami gunakan termasuk pada parametrik. Dikarenakan dalam data yang kami gunakan mencakup parameter seperti mean, deviasi standar, korelasi, variansi, dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan dari uji asumsi bahwa data yang kami gunakan termasuk pada parametrik dikarenakan data yang kami gunakan mencakup parameter seperti mean, deviasi standar, korelasi, variansi, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih apabila ada salah kata. Mohon maaf. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.